Salam sehat, salam jumpa, sukacita selalu bisa berjumpa dengan saudara walaupun dalam renungan singkat. Hari ini kita berada pada seri yang keempat dari topik Yohanes Pembaptis. Kemarin seri ketiga kita sudah membahas bagaimana pelayanan Yohanes, apa yang dia lakukan dalam rangka dia sebagai nabi, sebagai utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Yang pertama, dia menyerukan pertobatan. Kemudian orang yang meresponnya, mereka berkumpul, dan mereka yang berkumpul itu bertobat lalu dibaptis, saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dibagi tiga. Dia mengecam, dia memperingatkan, dia mengingatkan, saudara. Dan masih ada juga hal yang lain yang bisa kita belajar dari Matius ini, ya. Mari kita membaca selanjutnya dari Matius pasal 3 ini. Saya ambil ayatnya yang ke-11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Jadi mulai ayat 11 ini, saudara, setelah dia melakukan banyak hal untuk pelayanannya, mempersiapkan jalan bagi Tuhan, akhirnya dia juga memperkenalkan siapa pribadi yang akan datang itu. Jadi mulai ke 11 ini dia mulai memperkenalkan Yesus yang akan datang, ya. Jadi melalui pertemuan baptisan itu dia mulai berkata bahwa pribadi yang akan datang sesuai dengan ayat 11 ini, pribadi yang akan datang ini adalah pribadi lebih berkuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, pribadi yang akan datang ini adalah pribadi yang mulia. Melepaskan kasutnya Yohanes pun tidak layak. Dan yang ketiga, pribadi yang akan datang ini akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, saudara. Jadi ini kemudian yang keempat juga, bahwa pribadi yang akan datang ini adalah pribadi yang memegang alat penampi, saudara. Nah, ini yang kita bahas selanjutnya, saudara, dari Matius 3 ini. Dan pada akhirnya apa dilakukan puncak pelayanan itu, saudara, bahwa mereka melakukan apa yang dikehendaki Allah, seluruh kehendak Allah mereka lakukan, yaitu Yesus juga akhirnya dibaptis oleh Yohanes, saudara. Itulah puncak, saudara. Nah, mari saudara kita melihat bahwa pribadi yang akan datang itu lebih berkuasa, saudara. Kemudian pribadi yang mulia yang melepaskan kasutnya pun Yohanes tidak layak. Kemudian pribadi yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan dengan api, saudara. Nanti yang berkuasa akan kita bicarakan selanjutnya, saudara. Nanti ayatnya selanjutnya akan menjelaskan tentang itu. Nah, saudara, baptisan Roh Kudus adalah baptisan untuk menerima Roh Kudus, saudara. Jadi ada dua hal yang tadi yang utama yang dilakukan oleh Yohanes, yaitu dia menyerukan pertobatan. Setelah itu dia melakukan baptisan kepada orang-orang yang respon dengan seruannya ini untuk bertobat. Tetapi dia katakan bahwa pribadi yang akan datang itu adalah pribadi yang membaptis. Kalau dia membaptis dengan air, tetapi pribadi yang akan datang ini dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Haleluya, saudara. Mungkin pada waktu itu mereka belum mengerti, saudara. Yohanes saja membaptis dengan air. Nah, apalagi pribadi yang akan datang ini sudah lebih lagi daripada Yohanes. Dia membaptis dengan Roh Kudus, saudara. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, membaptis Roh Kudus itu untuk apa? Untuk menerima Roh Kudus
dan menerima karunia-karunia Roh Kudus. Dan memang ini sudah saya renungkan pada renungan-renungan sebelumnya, saudara, baptisan Roh Kudus untuk menerima karunia Roh Kudus. Dan baptisan api, saudara, adalah baptisan bukan untuk hukuman di dalam api neraka, sebab baptisan itu, saudara, dilakukan pada saat kita masih hidup, belum meninggalkan dunia ini, ya. Karena baptisan itu, terutama baptisan api ini adalah baptisan untuk mendewasakan, untuk proses pendewasaan kita sebagai orang percaya. Kita dimurnikan dengan api, kita dimurnikan dengan berbagai-bagai kehidupan, tantangan kehidupan setiap hari, membuat kita semakin hari semakin dewasa dengan Tuhan. Jadi saudara, dilakukan baptisan Roh Kudus untuk menerima Roh Kudus dan menerima karunia Roh Kudus dalam kehidupan kita, dan juga baptisan api untuk pendewasaan kita, dimurnikan dengan api, saudara, dengan berbagai-bagai ujian dalam hidup kita. 1 Petrus 1 ayat 5-7, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, saudara, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan hormat pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, orang yang dibaptis dengan api ini adalah orang yang pertama-tama dia punya iman dulu. Karena baptisan api ini untuk membuktikan kemurnian imanmu, saudara. Jadi yang utama ditujukan kepada orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah beriman. Untuk apa? Supaya prosesnya ini akan semakin mulia, akan semakin dewasa orang-orang yang dimurnikan dengan api ini, yaitu yang dimurnikan dengan berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai ujian dalam kehidupannya, supaya dia menjadi dewasa. Akhirnya apa yang ditujukan untuk baptisan api ini? Supaya memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus menyatakan dirinya, saudara. Jadi luar biasa ternyata apa yang dilakukan Yohanes ini, saudara, dan tidak terlepas daripada kita lakukan, yaitu menyerukan pertobatan dan juga melakukan baptisan, saudara. Itu adalah cara Yohanes mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan memang kalau kita belajar di dalam semua Injil, saudara, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para rasul, itu semua menyatakan bahwa setiap mereka harus dibaptis, melakukan baptisan untuk menerima Roh Kudus, saudara. Dan memang kita akan belajar lebih lanjut lagi, dan sudah kita belajar akan hal ini, saudara, baptisan Roh Kudus ini. Tetapi saya mau ambil Yohanes 1 ayat 26, 27, 31 dan 33, apa yang dikatakan tentang dari Yohanes. Yohanes 26 ayat 1, pasal 1 ayat 26. Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis kamu dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripada aku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, dan aku sendiri mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jikalau engkau melihat
roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Jadi saudara, mulai baptisan ini di mana orang-orang berkumpul, disitulah mulai Yohanes memperkenalkan diri Yesus Kristus yang membaptis dengan Roh Kudus, saudara. Jadi menjelas di sini Yohanes sendiri mengatakan bahwa supaya Yesus dinyatakan kepada Israel. Ayat 31, aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Haleluya. Inilah tugas dari Yohanes. Setelah dia mengajar, akhirnya dia juga memperkenalkan Tuhan Yesus pribadi yang akan datang itu kepada bangsa Israel, saudara. Dan yang keluar biasanya, dia dikatakan pribadi yang berkuasa, saudara. Yohanes memperkenalkan diri Yesus sebagai pribadi yang memegang alat penampi. Alat penampi biasa mereka pakai, saudara, untuk memisahkan gandum dari kotorannya, dari sekam atau dari debu jerami, saudara. Dan ini dia katakan kepada orang Israel bahwa pribadi Yesus itu dia memegang alat penampi, saudara. Ini yang biasa mereka lihat dan biasa mereka lakukan, supaya menggambarkan, saudara, bukan alat penampi atau gandum dalam arti fisik, saudara, tetapi bahwa Yesus punya kuasa, saudara. Punya kuasa seperti orang yang menampi gandum dari kotoran-kotorannya. Bahwa Yesus punya kuasa untuk memisahkan orang benar daripada orang jahat. Nah, ini tidak ada dalam diri Yohanes, dan juga tidak ada pada diri siapapun tokoh agama di muka bumi ini, atau sebelum ini dan setelah ini juga tidak ada orang yang berkuasa yang bisa memisahkan orang benar dan orang jahat, saudara. Seperti seseorang menampi gandum dari kotoran-kotorannya. Yesus berkuasa untuk itu. Makanya Yohanes bilang, dia lebih berkuasa daripada aku. Sebab Yohanes tidak bisa melakukan hal ini, saudara. Memisahkan antara orang benar dan orang jahat, saudara. Memang kalau kita membaca Matius 25 ayat 31 sampai 33, 34, 41, saya bacakan buat saudara. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahtanya, di atas takhta kemuliaannya. Lalu bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang dari seorang, sama seperti gembala memisahkan kambing domba. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh pribadi namanya Yesus. Kemudian ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka sebelah kanan, saudara, mari hai kamu yang diberkati. Ini ayat yang ke-34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Yang orang benar, gambarannya adalah domba, disiapkan kerajaan yang sudah disediakan sejak dunia ini dijadikan. Mereka masuk ke sana, saudara. Dan ini kemudian ayat 41 dikatakan, dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal,
yang telah disediakan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, saudara. Nah, inilah pribadi yang berkuasa yang dikatakan Yohanes. Dia berkuasa, saudara, karena dia punya hak untuk memisahkan. Dia yang berhak memisahkan antara orang benar dan orang yang jahat. Orang yang benar masuk dalam kerajaan kekal, dengan dia bersama-sama, hidup bersama-sama. Sementara orang yang jahat ini masuk pada kerajaan kematian, disiksa untuk selama-lamanya dengan api. Jadi pribadi yang seperti ini tidak ada, saudara, yang bisa menentukan engkau surga, engkau di neraka. Tidak ada. Dia adalah hakim yang akan datang, saudara, dan semua orang percaya. Orang tidak beriman pun, yang tidak seperti orang kita, seperti Kristen, juga percaya dia akan jadi hakim. Nah, saudara harus percaya kepada hakim yang akan datang, yang menentukan engkau di surga atau engkau di neraka. Saudara harus percaya, karena tidak ada pribadi yang seperti ini. Begitu berkuasanya, saudara. Sekali lagi, begitu berkuasanya. Nah, saudara, akhirnya apa yang dikatakan Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menyetujuinya. Hal yang terakhir, saudara, dari Matius ini. Akhirnya juga Yesus datang ke Galilea, ke sungai Yordan, di mana Yohanes melakukan baptisan di tempat itu, saudara. Dan demikian juga seperti yang lain, maka Yesus juga meminta supaya dibaptis oleh Yohanes, tapi Yohanes menolaknya. Dan apa yang dikatakan Yesus tadi, Matius 3 ayat 15 itu, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, saudara. Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, saudara. Yesus dibaptis karena dia bukan seorang pendosa seperti yang lain. Tetapi dikatakan demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Saudara, kalau kita bertanya-tanya ayat ini, kira-kira apa ya, saudara? Maksudnya, biarlah kita demikianlah sepatutnya. Artinya apa? Kita, yaitu Yohanes dan Yesus, demikianlah mereka menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi pada saat puncaknya ini, baptisan ini, Yesus berkata ini kepada Yohanes, biarlah kita menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah. Apa yang dimaksud ini, saudara? Di pihak Yohanes, artinya apa? Dengan baptisan ini, artinya apa? Yohanes menyerahkan seluruh pelayanan selanjutnya, saudara, kepada Yesus. Walaupun dia juga tetap melayani setelah itu, yang tetap membaptis, saudara. Jadi dari persiapan dia datang, saudara, berseru-seru membaptis banyak orang. Dia mengecam, memperingati, saudara, mengingatkan akan adanya hukum bagi orang-orang yang tidak bertobat. Ini dilakukan Yohanes dalam rangka dia sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, saudara. Dan ini pada puncaknya ini, pada saat baptis ini, artinya apa? Tugas Yohanes sampai di sini. Kehendak Tuhan sampai di sini untuk mempersiapkan jalan bagi pribadi, karena pribadinya sudah datang mau dibaptis oleh dia, saudara. Dan apa bagi Yesus? Supaya inilah permulaan pelayanannya, saudara. Baptisan ini permulaan pelayanannya untuk selanjutnya, saudara. Yohanes sampai di sini pelayanannya untuk mempersiapkan jalan selanjutnya. Yesus akan melakukan pelayanan selanjutnya, saudara, sesuai dengan misi yang diberikan kepadanya untuk mati menjadi penebus bagi dosa manusia, sehingga orang yang percaya kepadanya tidak binasa, saudara. Nah, jadi apa yang terjadi di sini, saudara? Di sini terjadi pengalihan tugas.
dari Yohanes kepada Yesus, ya, bahwa akhirnya Yohanes telah selesai melaksanakan tugas untuk mempersiapkan jalan. Selanjutnya mulai baptisan ini peristiwa yang penting, saudara. Sekali lagi, Yesus dibaptis bukan karena dia berdosa, tetapi supaya apa? Supaya Roh Kudus itu turun ke atasnya. Dan ada suara yang berseru pada waktu itu, inilah anak yang kukasihi kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia, saudara. Nah, coba kita membaca setelah dia dibaptis oleh Yohanes dan keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat melihat roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini pun dilihat oleh Yohanes. Kalau kita membaca di kitab Rasul Yohanes, saudara, ini pun disaksikan. Dia juga melihat roh Allah itu turun ke atas pribadi Yesus Kristus, dan terdengar suara dari surga, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, saudara. Jadi luar biasa, ternyata baptisan ini menjadi contoh buat kita. Yesus sendiri dibaptis untuk memulai pelayanan ke depan, ya. Dan setelah itu Roh Tuhan turun atasnya. Setelah itu dia masuk kepada puasa 40 hari untuk supaya dia mulai start pelayanannya selanjutnya, saudara. Luar biasa. Dia dibaptis, dia menerima Roh Kudus, kemudian dia akhirnya melakukan namanya masuk ke dalam puasa 40 hari 40 malam sebelum dia melakukan segala-galanya pelayanan dia, saudara. Nah, saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, demikianlah kita boleh belajar dari kitab Matius ini, bicara tentang pribadi Yohanes Pembaptis, dan pada akhirnya puncaknya adalah pelayanan yang dilakukannya adalah baptisan air kepada Yesus. Memulai, dia mengakhiri pelayanannya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan Yesus memulai pelayanannya untuk tugas-tugas misi yang Tuhan Allah berikan kepadanya. Inilah supaya kita menggenapkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah kami pada hari-hari ini, kami juga melakukan pelayanan kami seperti yang Kau lakukan bagi hidup kami. Terpujilah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Kita akan jumpa pada seri yang kelima, saudara.